Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik yang saya cintai, perkuliahan kita kali ini adalah akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Kita sedikit mengulas tentang apa itu konstitusi. Konstitusi merupakan norma dasar yang secara sempit dipersepsikan sebagai hukum yang tertulis, yaitu berbentuk undang-undang dasar. Adapun pendapat ahli, salah satunya adalah A.H. Strauchan menyebutkan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang di dalamnya memuat tentang beberapa hal. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin, atau lebih pada akan kemana bangsa ini mengarah pada kepemimpinan di masa saat ini. Yang selanjutnya adalah adapun kelaziman yang ditemukan sebagai materi muatan dalam Undang-Undang Dasar sehingganya meliputi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Nah, selanjutnya baru kita akan membincang tentang latar belakang pendirian Mahkamah Konstitusi. Pada awal rencana adanya perubahan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, awalnya adalah kewenangan yang dimiliki MK adalah akan dijadikan satu kamar, di mana kamar itu berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Tetapi melihat pada kewenangan yang dimiliki serta dinamika kehidupan demokrasi dan juga banyak negara di luar sana yang memiliki Mahkamah Konstitusi, terkait dengan di mana kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah sebagai peranata hukum judicial review, di mana judicial review untuk di Amerika Serikat sendiri dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kewenangan Mahkamah Agung atau federal. Namun demikian, pada awal pembentukan konstitusi Amerika, peranata hukum tersebut tidak dikenal dan baru dikenal setelah terjadinya kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803. Nah, berangkat tadi pada sejarah kekuasaan kehakiman yang ada dalam Konstitusi Republik Indonesia, saat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut diputuskan, atau disahkan, maka Mahkamah Konstitusi menjadi organ tersendiri yang ada di dalam Konstitusi Republik Indonesia dalam chapter kekuasaan kehakiman. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga sama pengesahannya, waktunya bersamaan dengan pengesahan Komisi Yudisial sebagai organ non-yudisial tetapi mempunyai kewenangan tertentu dalam kekuasaan kehakiman, serta penegasan wewenang Mahkamah Agung dalam judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 4 TAP MPR nomor 6 /MPRS /1973 Junto TAP MPR nomor 3 /MPR /1978. Adapun dasar hukum dari keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama,
Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi sudah harus dibentuk sebelum 17 Agustus 2003, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2003 Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ini artinya keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah perintah dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Inilah dasar hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengalami perubahan yang ketiga. Adapun kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Saya ulangi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itulah kewenangan yang dimiliki dan kewajiban yang diampu oleh Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Organik yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Selanjutnya, keempat, kewenangan Mahkamah Konstitusi putusannya bersifat final dan binding, artinya tidak lagi terdapat mekanisme hukum yang dapat dijadikan sebagai jalan melakukan perubahan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Serta pada saat selesai dibacakan, putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat kepada semua pihak, tidak saja pemohon dan termohon serta pihak terkait, tetapi juga semua lembaga negara dan masyarakat luas. Sedangkan terkait dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi, putusannya tidaklah final dan binding, melainkan, sedangkan terkait dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi, putusannya tidaklah bersifat final dan binding, melainkan putusan hukum yang sekedar memberikan kepastian hukum bahwa perbuatan Presiden dan atau Wakil Presiden yang didakwa DPR sebagai pelanggaran terhadap pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya adalah membincang tentang Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi. Keberadaannya berbeda dengan jabatan hakim di lingkungan Mahkamah Agung maupun badan-badan peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung. Sebagai Hakim Konstitusi terdapat syarat, yaitu negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dan untuk menjadi hakim pada Mahkamah Konstitusi tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dijelaskan dalam pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan tersebut adalah meliputi larangan merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Yang B adalah anggota partai politik, yang C adalah pengusaha, advokat, dan pegawai negeri. Terkait dengan materi ini, silakan adik-adik baca pada buku ajar yang ada yang telah diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara, dan juga buku-buku referensi lainnya, serta jurnal-jurnal yang memang ada kaitannya dengan materi-materi yang diajarkan pada perkuliahan ini.
Selanjutnya silahkan kita berdiskusi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.